Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Kaifa halukum jami'an ayyuhal ikhwah? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waalaikumsalam. Mas Mukafi, siapa namanya? Khalid? Oh, Fahri ya, Pak. Baru ini offline ya? Iya. Enggak apa-apa, duduk. Oke. Terakhir kita itu sampai apa faidah tauhid bagi seorang muslim. Ya, sekarang kita hijau ini ya. Kita murojaah dulu dari pertanyaan yang ke-8 ya. Karena udah berlalu beberapa. Kayaknya mid semester ini cukup sampai 10 aja. Oke. Kita baca dulu ya dari yang ke-8 ya, halaman 7. Pelajaran yang ke-8. Ayo semuanya. Pelajaran yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Menetapkan semua sifatnya yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi zatnya, sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia. Dialah yang Maha mendengar, lagi Maha melihat. Asy-Syu'ara ayat 11. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya nuzulan yaliqu bi jalalihi. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit terdekat setiap malam. Turun sesuai dengan kebesarannya. Apa maksud dari sini nak ya? Yang dimaksud dengan tauhid dengan berkenaan sifat Allah. Contoh ini kan ada hadisnya. Allah tiap malam tuh turun ke langit dunia, ya. Jangan samakan turunnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan turunnya kita, ya. Karena tadi ayatnya tadi yang pertama apa? Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami', ya. Allah itu tidak sama dengan apapun dan Dia Maha mendengar. Allah mengatakan dirinya Maha mendengar, Maha melihat, Maha semua. Jangan samakan mendengarnya Allah seperti kita. Jangan samakan melihatnya Allah itu seperti kita. Itu sebagai bahasa supaya kita paham saja. Contoh, ya. Contoh Ustaz, contohkan. Ini kaki meja, kaki juga namanya kan? Kaki kita, kaki manusia, kaki juga namanya kan? Kaki kucing sama kaki juga namanya kan? Apakah sama bentuknya semua? Kaki kucing, kaki meja sama kaki kita. Beda kan? Nah seperti itu juga. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha melihat. Melihatnya bukan sama seperti kita. Allah Maha mendengar. Gak sama Allah mendengar seperti kita. Allah turun ke langit dunia bukan sama turunnya seperti kita. Seperti itu dia, ya. Jadi kita gak boleh menyamakan. Allah cuma mengabarkan Maha mendengar, kita imani. Allah Maha melihat, kita imani. Gak usah kita bayangkan melihatnya Allah semana, mendengarnya Allah semana. Itu adalah keagungan dan kesuciannya. Seperti itu dia. Oke? Oke. Yang ke-9.
Yang kesembilan, apa faidah tauhid bagi seorang muslim agar mendapatkan petunjuk atau hidayah di dunia ini dan mendapatkan keamanan dari azab di akhirat kelak, sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mempercampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-An'am ayat 82. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Iya, kalau dia yang pertama kali, yaitu hak Allah atas kita, ya, hak Allah hak kita atas Allah, ya, hak kita atas Allah, bahwa Allah tidak akan mengazab kita kalau kita tidak berbuat syirik, ya. Nah, ini sebagaimana juga hakul ibadi ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah, hak kita atas Allah itu kita tidak diazab oleh Allah di akhirat kelak, ya, karena kita tidak mensekutukan Allah. Seperti itu dia. Oke, ini kita pelajaran baru, ya. Yang ke-10. Ada di manakah Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla di atas langit dan di atas arash. Ingat ya, Allah itu bukan di mana-mana, bukan pendapat sebagian orang, ya, bertempat. Enggak, Allah itu di atas langit dan di arash, dan Allah tidak butuh terhadap arash, ya. Tapi Allah Maha tinggi dan di atas seluruh makhluk-makhluknya, yaitu di atas langit dan di atas arash. Seperti itu dia. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arash. Nah, ini juga, ya, sebagaimana tadi Ustaz katakan, sifat ketika kita mendapatkan, loh, ini kayak manusia, bersemayam itu macam manusia, tapi jangan antum bayangkan bersemayamnya Allah, ya, itu kayak bersemayam di seperti kita bersemayam di kursi ini duduk. Nggak seperti itu, ya. Itu cuma dibahasakan Allah ke kita supaya kita paham. Itulah bahasa yang dipahami oleh manusia. Karena kita nggak pernah tahu, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, bersemayam atau segala macam, itu hanya Allah sendiri yang mengetahuinya, ya, sesuai dengan sifat dan juga kesuciannya. Dan berlepas diri Allah dari kesamaan dengan kita. Tidak ada Allah sama seperti kita. Antum bayangkan Allah bersemayam kayak kita duduk, enggak, itu salah, pasti salah, ya. Bukan seperti itu, ya, nak. Jadi antum harus, jangan antum bayangkan seperti kita manusia, seperti itu dia. Oke. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Sesungguhnya Allah telah menulis tulisan dan ia itu termaktub di sisinya di atas arash.
Termaktub itu maksudnya tertulis, ya. Sekali lagi ya, kita ulangi yang ke-10 supaya kita hafalkan sama-sama lagi. Ada di manakah Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla di atas langit. Di atas Arsy. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas Arsy. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha kataba kitaban fahuwa maktubun indahu fawqal 'arsy. Sesungguhnya Allah telah menulis tulisan dan ia itu termaktub di sisinya di atas Arsy. Hadis riwayat Bukhari. Baik, sekali lagi ya sebelum kita tutup bukunya. Ada di manakah Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla di atas langit, di atas Arsy. Sebagaimana firman-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas Arsy. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha kataba kitaban fahuwa maktubun indahu fawqal 'arsy. Sesungguhnya Allah telah menulis tulisan dan itu termaktub di sisinya di atas Arsy. Iya, baik. Sekarang tutup kitabnya ya. Tutup kitabnya. Kita hafalkan yang ke-10 sama-sama. Nah, tutup semua bukunya. Pelajaran yang ke-10. Di manakah Allah berada? Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, di atas Arsy. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas Arsy. Surat Thaha ayat 5. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha kataba kitaban fahuwa maktubun indahu fawqal 'arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan suatu catatan dan itu sudah termaktub di sisinya, di samping Arsy, di sisi Arsy. Oke, sekarang antum ya jawab pertanyaan ini ya. Di manakah Allah berada? Ulangi, kompak lah. Di manakah Allah Azza wa Jalla berada? Sahih. Apa dalilnya dari firman Allah? Artinya apa? Paten. Apa sabda dalilnya dari sabda Nabi? Fahuwa indahu fawqal 'arsy. Oke, sekali lagi ya. Innallaha kataba kitaban fahuwa maktubun fawqal 'arsy. Sesungguhnya Allah mencatat sebuah tulisan yang termaktub di atas Arsy. Coba, apa hadisnya tadi? 1, 2, 3. Sekali lagi. Innallaha kataba kitaban
fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Sesungguhnya enggak usah. Bahasa Arabnya dulu ya. Apa bahasa Arabnya tadi hadisnya? Fahuwa. Insyaallah. Bahasa Arab insyaallah bisa buat artinya sendiri. Allah itu kalau ditanya, Allah itu di atas arsy, Allah itu di atas langit sesuai dengan kemuliaannya ya, dan Allah berlepas diri dengan kesamaannya dengan makhluk. Jadi nggak sama seperti kita. Seperti Ustaz katakan, bangkunya kursi, kakinya kursi dengan kakinya kita, dengan kakinya kucing sama-sama kaki. Gitu juga mata kita dengan mata kucing, dengan mata ular kan nggak sama. Nah, sama-sama mata tapi namanya. Seperti itulah dia ya. Ya ikhwah, semoga antum bisa paham ya, dan bisa dilekatkan di keimanan kita di dalam hati. Oke? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ayo sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.